hadirin jamaah rahimakumullah. Ramadan awaluhu rahmatuh. Ramadan itu awalnya rahmat. Wa wasfuhu maghfiratun, tengah-tengahnya maghfirah. Wa akhiruhu rizqun minan nar, dan akhirnya itu pembebasan dari neraka. 10 hari pertama atau sepertiga yang pertama dari bulan Ramadan adalah hari-hari yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat semuanya dapat. Karena rahmat semuanya dapat. Meskipun tidak kemarin 10 hari pertama, dari yang kita dewasa, yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, yang anak-anak, bahkan yang kita belum tahu apa-apa aja datang ke masjid Ramadan, hawanya senang. Semua mendapatkan cipratan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya jangankan yang muslim, jangankan yang mukmin, dengan Ramadan pun yang non-muslim mendapatkan cipratan rahmat berupa rezeki yang banyak, kesenangan yang banyak, jajan banyak dan sebagainya, minuman banyak, dan mendapatkan rahmat Allah. Karena wasiat rahmati kulli syai', karena Allah rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Maka semuanya kena tuh, semua orang kena. Awal Ramadan sepertiga yang pertama, tapi wawastuhu maghfiratun, sepertiga yang kedua itu maghfirah, pengampunan Allah. Semua orang dapat pengampunan ya? Nah, ayatnya Allah kalau berbicara tentang pengampunan biasanya yaghfiru liman yasha, yaghfiru mengampuni siapa Allah, liman kepada orang yasha yang dikehendaki oleh Allah. Berarti ada yang tidak dikehendaki ya? Ada kan? Maka tidak semua yang mendapatkan rahmat itu mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai pilihan tuh, mulai diselektif. Dari yang waktunya semua mendapatkan rahmat Allah, dari yang mendapatkan rahmat Allah ada yang mendapatkan pengampunan Allah. Ada itu 10 dari yang kedua, sebagaimana sekarang kita ada di posisi 10 dari yang kedua. Bertahan sampai nanti 10 hari yang terakhir, wa akhiruhu rizqun minan nar, dan 10 hari yang terakhir atau sepertiga yang terakhir, ketiga adalah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala rizqun minan nar, membebaskan hambanya dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata tidak semua yang diampuni pun mendapatkan kebebasan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti nggak surga ya, surga mungkin, nah itu menang, tapi artinya masuk neraka dulu baru masuk surga. Ada orang yang disebut binatang tanpa melalui neraka masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Sepertiga dari umat Rasulullah itu yang khuluna jannah Nabi wa Isa, sepertiga dari umatnya Nabi Rasul itu masuk surga tanpa dihisab. Kan begitu. Tanpa hisab. Kalau dikorelasikan dengan ayat ini sepertiganya di neraka, di sini sepertiganya mungkin di neraka, sepertiganya masuk neraka dulu baru masuk surga, sepertiganya bebas dari neraka langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena disebut binatang. Nah begitu. Artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga diberikan kekuatan lahir batin untuk bisa selesai sampai akhir Ramadan puasanya. Dan yang belum, nah belum ya, saya puasanya belum, tapi kalau terawihnya udah. Terawihnya semalam saya 8, kemarin malam Jumat pakai nggak terawih. Sebelumnya juga pas malam Selasa terawih nggak sampai mikir. Nah itu kok bisa? Supaya enggak, karena kita punya ilmu. Kalau nanti saya langsung terus nggak tanpa bedot, nanti dikira wajib. Maksudnya nggak boleh sampai nanti menjadi kewajiban.
Tapi kalau memang lagi nggak kuat, ya udah, kan begitu. Kan itu bukan wajib. Nanti kalau akan dipaksakan semuanya keluarga kuat, berjaga kita nggak enak, nanti ada seakan-akan beban pada diri kita. Tarawih itu jadi wajib. Ini konstitusi ilmu, bukan masalah semangat atau nggak semangatnya. Supaya orang itu tahu, bukan intinya Rasulullah itu waktu awal sholat di luar, maksudnya bukan di rumah Rasulullah. Masih begitu yang sholat berapa pada berikut Rasulullah hanya dari sholat, nggak jadi berjamaah. Karena Rasulullah takut nanti dikira sholat tarawih ini wajib. Ya Rasulullah itu ada dalam secara tanpa motivasi, tapi sudah konstitusi hukum itu harus tahu bahwa itu bukan perkara yang wajib. Tapi dengan pasal dunia tidak boleh bingung. Dan itu artinya kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, ya jangan dipaksakan. Kan begitu. Karena walaupun bagaimana kita termotivasi untuk mengisi Ramadan, konstitusi hukum yang tetap harus kita pada patoknya, pada baginya bahwa itu sunnah. Kan begitu maksudnya. Nanti sampai saya mau semangat, pokoknya saya harus mengisi bulan Ramadan, dipaksakan. Misalkan sampai akhirnya malah bagian diri kita ya nggak boleh hubungan dari sebagainya. Ya nggak bagus kalau memang tahu, tapi kan konstitusinya nanti jadi wajib. Padahal nanti kalau kita kasih surat taufik nggak boleh mewajibkan perkara yang bukan wajib. Sebagaimana nggak boleh menghalalkan yang halal atau menghalalkan yang halal. Dan begitu yang sunnah ya sunnah, yang wajib ya wajib. Nah itu perkaranya di situ. Jadi tapi begitu artinya konsekuensi begitu. Nah itu, itu 10 ya, terakhir disebut anak 3 dibagi menjadi 3 dan begitu. Jadi hari-hari penuh rahmatnya Allah, hari-hari penuh pengampunan Allah, hari-hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan hambanya dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaannya Ramadan juga minimal sebab 3 minimal. Yang pertama sebab di situ di bulan itu Allah mewajibkan salah satu dari rukun Islam, yaitu puasa Ramadan. Ayatnya Syahrul Ramadan alladzi, ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum atau yang lebih spesifik lagi sebenarnya fa'ila falyasubhu faman syahida minkum syahra, barang siapa menyaksikan bulan, artinya bulan Ramadan sudah hilang, falyasubhu, maka dia puasa pada bulan itu. Itu sebenarnya ayat yang lebih spesifik menunjukkan kewajiban menjalankan puasa Ramadan. Itu satu sebab menjadi tempat, menjadi bulan di mana rukun Islam dilaksanakan, yaitu puasa Ramadan. Puasa ini, yaitu kemuliaan Ramadan. Kemuliaan yang kedua, kira-kira kalau kita puasa berapa? Puasa semua. Dan begitu, yang hadir ini puasa semua. Yang kedua, Ramadan mulia sebab menjadi bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Ayatnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an jumlatan wahidatan min lauhil mahfuz ila samai dunia. Kan begitu. Yaitu Ramadan. Berarti puasa plus Al-Qur'an. Tadi rahmat terus mahfirah. Tidak yang semuanya mendapatkan rahmat, mendapatkan pengampunan Allah. Tidak semuanya yang puasa akan terus Al-Qur'an. Puasa kan gitu, siangnya kerja, malamnya tarawih, capek tidur. Artinya maksudnya ya bukan salah maksudnya, tapi nggak sempet. Nggak salah bukan. Artinya kan puasa nih, tapi sambil kerja, pulang jam capek, nggak sempet. Apalagi tarawih sampai 20 sampai pas pikir 23 jadi 23, akhirnya capek tidur, bangun tarawih, besok puasa lagi, ya kan harus
tidak semua yang puasa sempat melakukan terus Al-Quran. Berkorelasinya. Itu yang ketiga, bulan mulia ini sebab di dalamnya ada malam yang sangat produktif, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang satu malam nilainya berbanding dengan 1000 bulan atau 4 bulan 83 tahun 4 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah itu, karena di situ ada malam yang produktif yang tidak ada di bulan yang lain. Ini kalau kita ngaji kayak gini kok bertepatan dengan lailatul qadar, jos tenang. Ngajinya kita lebih baik daripada 83 tahun. Umurnya aja belum tentu 83 tahun. Umurnya aja belum tentu 83 tahun. Kira-kira kemudian bukan? Coba dia beritahu. Wah itu kok sudah pagi? Nah, pagi mah di sini, sono malam. Di sebelah negara-negara kita masih malam. Maka masih malam kalau misalkan selisih 4 jam atau 5 jam misalkan masih malam. Ayo. Apa di sini malam, nanti di sono malam sono terjadi lagi, di sono malam sono terjadi lagi, nanti tiap malam dong ada Lailatul Qadar. Nanti Lailatul Qadar itu bisa siang atau bisa malam atau bisa sore ya. Namanya Lailatul Qadar. Kayak begitu malam Qadar. Soalnya kalau cuma malam, ini bahasa saya nanti dibahas. Makanya ngaji itu sambil ngopi sambil rokok sama. Kalau di luar puasa itu. Kalau hanya terjadi sekali, bagaimana dengan negara yang paling timur dengan negara yang paling barat? Misalkan di Solo bukan malam, di Solo masih siang. Nah begitu. Nanti kalau misalkan di sini masih sudah siang, di Solo masih malam. Kalau di Solo itu ya berarti di sini tidak ada dong. Kalau hanya satu kejadian, nah begitu. Nah itu makanya PR kita 10 hari terakhir. Nah begitu, yang pada pemburu Lailatul Qadar itu. Nah begitu. Maka hasil bahasa saya ada yang memutuskan Lailatul Qadar itu tak sama. Malam di satu tempat, bisa terjadi sore di sini tempat, bisa terjadi siang di lain tempat. Itu bahasa saya. Yaitu enggak apa-apa, tapi itu istihad dengan dalam memberikan penafsiran walaupun yang kuat tetap terjadi malam, tapi itu juga pada gitu. Karena kalau malam nanti satu barat dengan barat yang lain, satu matlak dengan matlak yang lain itu sudah beda. Berarti kalau beda seperti yang malam tadi berarti ada kemungkinan terjadi tiap malam kalau ini. Yaitu Qadar. Tapi kalau saya punya biru, mau malam apapun kan, mau ganjil, mau 10 hari terakhir, mau apa, kalau saya punya kuda yang masih selesai pegang sampai sekarang, pokoknya menjelang subuh jangan tidur. Setelah sahur atau 10 hari terakhir saya kalau sudah biasa apa dari puasa pertama pun nanti itu malam pertama itu menjelang subuh jangan tidur. Kalau menurut saya, karena dengan berpatokan hatta matla'il fajr. Kalau menurut saya Syekh Jumadi Syekh itu Lailatul Qadar itu mau jam 12 munculnya, mau jam 1 adanya, mau jam 2 terbitnya, mau jam 3 terbitnya, bulannya hatta matla'il fajr. Nah kalau pendapat guru saya begini berarti malam sampai terjadi siang. Nah malamnya itu mau munculnya jam berapapun itu nanti hilangnya subuh. Dengan beliau dengan mengambil beberapa pemahaman dari ayat hatta matla'il fajr. Jadi sebelum subuh itu nanti kalau subuh ya murah. Nanti kalau kita itu malam kan itu lagi buat ya. Nah itu di situ adanya di Ramadan. Saya Ramadan nggak ada ini negara yang menjadi Ramadan begitu istimewa, begitu mulia bagi kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi puasa, yang tadi tadarus, kira-kira semua mendapatkan Lailatul Qadar nggak? Misalkan ini kita puasa semua, sebelumnya ini tadarus yang ini enggak. Terus ini saya tadarus ini, kira-kira
Belum tentu kan? Satu dua orang mungkin pas dia lagi mujahadah, lagi pikiran ada ketemu, tapi ada tidur pas ada pekerjaan ada tidur. Pilihan lagi kan? Tadi semua orang mendapatkan rahmat, tidak semua orang mendapatkan pengampunan. Semua yang mendapatkan pengampunan belum tentu bebas dari neraka. Nah, yang puasa belum tentu tadarus. Yang tadarus juga mau tapi terus giliran Lailatul Qadar belum tentu kamu juga. Pas nggak tadarus pas tidur, pas Lailatul Qadarnya muncul, pas Lailatul Qadarnya akhirnya nggak kebagian juga. Begitu luar biasa memberikan pilihan-pilihan. Maka orang yang puasa tadarusnya artinya istiqomah dan sampai dia menemukan menjumpai dengan Lailatul Qadar, betul-betul manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapatkan rahmat tapi sekaligus mendapatkan pengampunan dan sekaligus mendapatkan bebas dari api neraka, betul-betul manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin gak ya? Semoga begini lah, semoga begini kalau begitu. Maka manfaatkan barang-barang Nabi sebelum Ramadan dan Allah nanti kayak juga memfasilitasi berbagai macamnya. Dan itu dia ada mau perjalanannya biasanya saya lupa dan sebagainya. Ya alhamdulillah ya kita manfaatkan 10 hari terakhir. Setahu saya itu gaji 10 hari terakhir lebih utamanya gaji. Lebih utamanya ya gaji 21, 23, 25, 27, 29. Lebih utamanya lagi malam 27. Karena itu hadis dari Sayyidatina Aisyah. Dan menghitung jumlah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu jumlahnya 9 hurufnya. Kalau dijumlah di segi ayat Inna Anzalna disebutkan 3 kali. Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 3 kali. Ini satu kali ini 9 maka 9 kali 3 itu 27. Hitungannya dan itu pun sesuai dengan hadis yang ada Sayyidatina Aisyah ketika Sayyidatina Aisyah menanyakan kepada Rasulullah terkait dengan kemungkinan besar Lailatul Qadar pada bulan Ramadan malam 27. Malam 27 itu malam Selasa. Nah kalau hitungan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili itu pendiri Thariqat Syadziliyah. Pendiri Thariqat Syadziliyah. Thariqat Syadziliyah itu pikirnya istighfar 100, sholawat 100, tahmid 100. Kalau Qadiriyah sampai dia kan tahmidnya 195. Nah itu Syadziliyah. Mulai daripada Syekh Al-Imam Al-Basri Al-Imam cucu muridnya di antaranya penulis Islam Al-Imam atau Al-Sakandari, mulai daripada cucu murid daripada Al-Imam Al-Hasan Asy-Syadzili. Imam Al-Hasan Asy-Syadzili itu sholat walimah luar biasa. Kenapa bisa luar biasa? Karena semenjak beliau balik sampai beliau wafat itu beliau tiap tahun menjumpai Lailatul Qadar. Tiap tahun beliau tidak pernah luput dari Lailatul Qadar. Itu saya Abdul Hasan Asy-Syadzili. Semenjak beliau balik sampai beliau wafat, beliau selalu setiap tahunnya bertemu dengan Lailatul Qadar. Nah begitu. Maka beliau punya rumus. Rumusnya dengan melihat dengan pengalaman beliau tiap tahun menjumpai itu, beliau punya rumus. Kalau orang tua kita bilang ilmu titek, ulama Indonesia itu kan banyak yang punya ilmu titek. Maksudnya ada Syekh Ijmail Zubair itu titeknya luar biasa karena selalu memperhatikan apa-apa diperhatikan sampai titeknya. Imam Al-Hasan Asy-Syadzili punya rumus dengan melihat awal Ramadannya. Kalau menurut Imam Al-Hasan Asy-Syadzili ketika Ramadannya kayak kemarin hari Kamis, maka menurut beliau
maka Lailatul Qadarnya akan jatuh pada tanggal 25. 25 itu mana? Malam Ahad atau malam Minggu. Insyaallah. Itu berdasarkan pengalaman beliau yang sudah tahu yang banyak model. Nah bisa dilihat dari sebagian orang bisa melihat muka syafahnya bisa dilihat. Kalau kita yang nggak muka syafah, ya minimal tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu apa itu langit ini maksudnya itu cerah, cerah tapi nggak panas. Cuacanya juga nggak panas. Nanti paginya kayak gini terang, tapi nggak panas. Mataharinya nggak mencolok, waktunya mataharinya nggak kena, tapi terang. Itu nanti tanda-tanda kemudian. Terus malamnya itu nggak ada anjing menggonggong. Ada anjing menggonggong. Pas malamnya itu kemudiannya sampai nanti nungguin dari habis kenapa sampai subuh. Itu anjing menggonggong terus ya anjing menggonggong. Tapi pas begitu Lailatul Qadar barangnya, pas Lailatul Qadarnya lewat nggak ada. Nah lewatnya kan bisa tahu semuanya full kayak gitu. Pas munculnya misalkan 10 menit, misalkan kita yang bilang bagian 10 menit atau 15 menit atau setengah jam. Jadi aku Lailatul Qadar satu malam full nanti sampai enak aja semua orang bisa ketemu. Kan begitu muncul yang di sebelahnya begitu. Yang pas Lailatul Qadar yang muncul itu nggak ada golongan anjing. Itu hormatnya Allah kepada Lailatul Qadar. Maka ditungguin diingat-ingat. Gitu. Jadi dulu saya kalau masih pesantren kalau hari raya kalau sama teman pesantren itu ngobrolnya Lailatul Qadar. Maksudnya tukar pikiran. Ini Lailatul Qadar ini apa? Tanya itu jawab kalau saya begini dengan pengalaman pribadi. Soalnya pas waktu itu saya begini asik dari akhirnya tukar pikiran aja itu pas waktu lebaran ketemu siapa ngomong lebaran itu yang ditongeng bukan ngomongin orang. Udah puasa capek-capek satu bulan potong lebaran silaturahmi yang diomongin gimana orang, fitnah orang, namimah orang, capek juga puasa. Kumpul ini tukar pengalaman spiritual. Menurutmu Lailatul Qadar malam apa? Menurutmu ini kan begini. Kok kosong enak malam ini? Karena nanti akan ketemu. Kayak dirasakan. Jangan berjalan aja. Maksudnya kita rasakan malam itu misalkan dengan di sini tak ada terus apa dibedakan malam ini dengan malam besok dengan malam berikutnya dengan dibedakan karena malam itu salamun. Ya hatta matla'il damai. Bahkan malam itu kalau kita ketemu dengan Lailatul Qadar hati kita akan merasa damai. Enggak terus, kita merasa nyaman aja. Makanya dibedakan. Dibedakan itu dirasakan malam ini aku bikin kok bisa sih kayak gak tenang. Malam ini aku tak harus sampai kayak emosi begini itu. Tapi giliran pas itu malam itu saya kok kayak nikmat. Nanti harus ya hawanya nikmat. Dikit ya hawanya tenang. Jangan-jangan itu ya pas saya ketemu Mas Lailatul Qadar. Meskipun gak lihat, minimalnya bisa merasakan dalam hati ya Allah itu nikmat banget ya. Jangan-jangan malam itu pas saya ketemu Lailatul Qadar begitu. Nah itu kenikmatan daripada Lailatul Qadar. Ya malam berapapun namanya kita nggak tahu karena memang buat malam adro ya namanya juga nggak tahu kecuali orang yang memang dikasih tahu kan begitu. Dikasih tahu Allah bahwa adro nama Lailatul Qadar memang nggak dikasih tahu ya dikasih tahu ya enak sampean tanggal 1 sampai tanggal 25 dia nggak pernah. Tadi harus nggak pernah beda bilang dikasih tahu nanti ini malam Lailatul Qadar. Bukannya udah malam itu ketemu 1000 bulan gitu. Ya makanya dirahasiakan supaya kita nanti supaya kita bertobat supaya kita ya semangat menggapai malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi keistimewaan Ramadan. Jadi ada orang yang berpuasa tapi tidak sempat, ada yang puasa dia ada sempat tapi ada orang yang tidak berjumpa dengan Lailatul Qadar. Tapi ada yang ketiga-tiganya betul-betul pilihan Allah. Kalau ini betul-betul semuanya sudah bisa kita dapatkan, maka pantas ketika kita mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, yaitu man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu juga man
iman dan Islam menghadap pahala, maka dia nanti akan itu sampai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.